Mirna Salihin nikah lagi dengan gadis muda usai putrinya tewas karena kopi sianida. Masih ada hubungannya dengan ditangkapnya Ferdy Sambo. Kekayaan Edi Mirna sendiri, ini ibu kandungnya, jarang muncul ke publik. Ibu Mirna angkat suara. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik, aktual, ataupun sedang viral di dunia sosial media. Jadi kalian wajib banget subscribe buat update tentang kasus-kasus viral ya. Dan kita bakal ngebahas secara objektif dari berbagai sudut pandang ya, tentu saja dari channel ini. Oke, buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe-nya, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum klik subscribe, silahkan diklik dulu ya subscribe-nya. Oke, gue pengen ngebahas, kan gue kemarin sempet nyindir ya. Kayak kalau kalian perhatikan di video gue sebelumnya, gue bilang kayak, apakah benar gitu bapaknya Mirna ini mendapatkan uang sebanyak 69 miliar. Dan gue coba cari tahu jejak digital dia ya. Jejak digital dia yang gue dapet ya. Tapi gue nggak bisa mastiin bener atau tidaknya. Tapi ini ada beberapa jejak digital yang emang gue temukan ya di kasus-kasus ini gitu. Kalian penasaran nggak sih siapa itu sosok ayah Mirna ya, yang bisa-bisanya ngelawan Jessica itu nggak pakai pengacara? Ternyata gue setelah gue telusuri perlawanan di tahun 2016 itu bapaknya Jessica itu Jessica lagi, bapaknya Mirna itu tidak perlu pengacara gitu. Sekelas Sambo aja pakai pengacara gitu kan, anjay. Ini keren banget ya. Oke, coba kita cari tahu videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi jejak digital yang pertama gue dapat adalah bapaknya tuh nikah lagi. Tertulis, bapaknya nikah lagi. Ayah Mirna Salihin nikah lagi dengan gadis muda usai putrinya tewas karena kopi sianida ya. Nah ini istrinya ya. Setelah Mirna tewas, dia tuh nikah lagi sama ini. Tak terdengar kabarnya sosok Darmawan Salihin, ayah dari Mirna Salihin pun ikut tersorot. Nah ini ya. Oke. Mungkin tak banyak yang tahu kalau Darmawan Salihin kini sudah menikah lagi dengan gadis muda bernama Tiara Agnes. Cantik juga ya. Bahkan Hotman Paris sempat mengunggah video pernikahan Tiara dan ayah Mirna Salihin pada tahun 2019 yang lalu. Ini kan harus dipertanyakan gitu. Kalau kita lihat dari wajah ceweknya tuh kelihatan muda banget ya. Sedangkan ayah Mirna sendiri tuh cukup kelihatan tua ya. Terus di sini tertulis, dalam video tersebut terlihat Darmawan Salihin berjalan dengan istri barunya yang bernama Tiara Agnes. Ingat kasus kopi sianida? Ingat dia hehehe kawin, yang nikah papa kita itu dengan yang muda-muda. Tulis @Hotman Paris. Ini ya. Jadi ini terbongkar lagi karena Hotman Paris mengupload video ini guys. Ya kan jadi kayak ada pertanyaan ya. Yang jadi pertanyaan, kok cewek ini mau gitu dengan sosok ayah Mirna. Tapi ibu Mirna sendiri, kalau kalian nanya nanti gue tampilin ibunya Mirna itu sebenarnya masih hidup ya. Karena gue penasaran juga, emang ibunya Mirna meninggal karena apa gitu. Karena kalau misalnya ada kejanggalan harus dipertanyakan gitu. Tetapi hubungan ini nggak berlangsung cukup lama ya dengan Tiara Andini, dikarenakan, lanjut video ini ya. Sosok Tiara Agnesia, istri muda ayah Mirna yang meninggal mendadak, punya gelar pendidikan mentereng. Tiara Agnesia, istri muda ayah Mirna Salihin yaitu Edi Darmawan Salihin yang dikabarkan meninggal, ternyata memiliki pendidikan mentereng. Tiara Agnesia tercatat lulusan Strata 2 jurusan manajemen di kampus Universitas Tarumanegara. S2 cuy. S2 dong. Masa mau sama S2 cuy ya. Sosok ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin menjadi sorotan sejak kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali viral. Beredar informasi yang mengabarkan mengenai istri muda Edi Darmawan, Tiara Agnesia. Tiara Agnesia dikabarkan telah meninggal sebagaimana informasi yang diungkap sahabat Tiara Agnesia di sosial. Oh ini ya. Nah ini ya. Oh iya meninggal guys. Ini ada papan namanya guys. Garis bawah Flowerses yang dalam unggahannya di TikTok mengabarkan mengenai istri Edi Darmawan, ayahnya Mirna. Istri muda Edi Darmawan Salihin ini memiliki nama lengkap Iriana Tiara Agnesia.
Tidak banyak yang diketahui soal informasi data Tiara Agnesia. Asli, Hanya gua saja nyari disebutkan jika usianya seumuran dengan Mirna. Sebelumnya, What the hell? Seumuran dengan anaknya. Apakah ayahnya Gila Wanita? Wah, ini siapa sebenarnya sosok Edi ayah Mirna ini? Gak mungkin dong ya. Apalagi anak yang seumuran dengan Mirna nikahin orang tua ya. Yang jelas-jelas tuh ayahnya Mirna. What the hell, man? Beda berapa tahun? Edi Darmawan Salihin merupakan duda pasca cerai dari Nick Ketut Sianti Oso, yang tak lain adalah ibu Mirna dan kembarannya. Tiara Agnesia menikah dengan Edi Darmawan Salihin pada 2019. Sosok Tiara Agnesia menjadi sorotan karena diketahui berusia jauh lebih muda dari Edi Darmawan Salihin. Edi dan Tiara Agnesia menikah pada 2019 pasca 3 tahun meninggalnya sang putri yaitu Mirna Salihin. Kok meninggal? Dia kan masih muda ya? Kok meninggal sih? Kan aneh banget. Mirna meninggal. Waduh. Kenapa? Coba. Siapa tahu di berita dijelasin kenapa Tiara Agnes meninggal gitu. Kabar pernikahan ayah Mirna dengan Tiara ini pun mendapat sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris. Hotman Paris ini ya, dia ngerasa curiga dengan kayak gue tadi berpikir kok umurnya lebih mudaan si ini kok meninggal ini duluan gitu. Dan satu ini meninggal duluan nih. Tiara tadi namanya Tiara lah ya, kita sebut Tiara ya. Dia meninggal duluan. Yang kedua, mamahnya Mirna, mama kandung Mirna itu kenapa cerai? Itu harus dipertanyakan juga tuh, kenapa cerai gitu. Kenapa ini cerai? Pasti ada sesuatu pertengkaran di rumah tangga ya. Ya mungkin bisa saja ayah Mirna atau Edi, gue manggilnya Edi ya, kalau nggak salah namanya Edi sih, gue agak lupa tadi, Edi. Nah ini mungkin dia temperamen ataupun egois ataupun suka marah-marah. Itu kan harus bertanyain ya. Kalau emang rukun, nah ayo bisa diarahin nih, karena Hotman Paris sendiri menyinggung kasus ini gitu. Oke, kalau kita lihat caption dari teman-temannya apa nih? Almarhum orang yang sangat baik sekali dalam berteman, meninggal memang mendadak. Kita semua sangat kaget dan terpukul karena malamnya masih sangat sehat dan paginya sudah tiada. Diagnosis dokter RS nggak terbaca guys. Oke. Gue coba cari berita lagi ya tentang Tiara Agnes lagi ya. Tapi gue pengen lihat captionnya dulu nih. Tiara meninggal kenapa? Nah itu ya. Karena nggak ada yang tahu nih Tiara meninggal kenapa. Bahkan di sini ya tertulis temennya pun kaget gitu. Yang dimana paginya sehat, tiba-tiba meninggal. Salfok sama nisannya almarhum istrinya. Kalau nggak salah bapaknya Mirna muslim kah? Kayaknya sih nggak muslim deh. Kalau kita lihat pernikahannya tadi kayak di gereja nggak sih? Kayaknya di gereja nggak sih? Mirna meninggal mendadak. Istri barunya juga meninggal mendadak. Ini kata kunci yang diangkat sama Hotman Paris dan merasa kecurigaan gue juga nih. Karena Mirna meninggal mendadak, istrinya juga meninggal mendadak ya. Tuh. Oke. Mirna dikabarkan meninggal, diduga tahu rahasia Edi Darmawan soal kasus Jessica Wongso. Ini kasus kabar anginnya Tiara ya. Agnesia, istri kedua ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, dilaporkan telah meninggal dunia pada tahun 2019 silam, atau 3 tahun setelah Mirna meninggal akibat kopi sianida. Edi Darmawan mengucapkan janji pernikahan yang baru setelah berpisah dengan ibu Mirna, yakni Nick Ketut Sianti Oso. Pernikahan mereka pertama kali diungkap Hotman Paris Hutapea melalui akun Instagramnya. Kekinian, seorang pengguna internet mengabarkan bahwa istri kedua ayah Mirna tersebut telah meninggal. Diperkirakan Tiara Agnesia wafat akibat serangan kardiovaskular. Oh, karena serangan kardiovaskular. Gue nggak paham sih itu apa. Yang pasti temennya pun kaget gitu, karena nggak tahu penyakit itu mungkin ya. Ada hal yang mengejutkan yang disampaikan pengguna internet tersebut. Ia menyebut Tiara Agnesia tahu tentang rahasia Edi Darmawan mengenai kasus Jessica Wongso. Apa ayah Mirna membunuh Tiara karena tahu kasus ini gitu? Ada Terpidana kasus pembunuhan Mirna Salihin.
Istri barunya tahu semua tentang pembunuhan Mirna. Karena tidak ingin terbongkar, terbunuhlah istri muda ini, kata Nether dikutip dari akun TikTok @milokauc. Istri kedua ayah Ini yang menjadi pertanyaan gue, kenapa gitu meninggal ya? Bisa jadi sih kalau ini kita nggak bisa narik garis lurus ya, karena kan kita juga ya harus lihat dari pandangan sisi yang lain ya. Ya kalau kabar anginnya, kalau kita lihat dari sisi negatifnya ya bisa jadi gitu. Begitu si Tiara ya tahu tentang kasus ini mungkin nggak juga, atau emang karena kalau kita lihat dari sisi positifnya ya siapa tahu karena penyakit ya guys, karena penyakit akhirnya dia meninggal ya. Sampai temennya pun terkejut tadi kan, yang nggak tahu sama sekali. Paginya sehat tuh dia katanya kan, tadi kita baca ya di Instagram paginya sehat, tiba-tiba kok dia meninggal gitu kan sorenya. Kayak aneh banget pas polisi ngecek ya, penyakit gitu lah ya katanya. Agak aneh sih ya, masa muda gitu kan, masih muda gitu, masa nggak ada ciri-cirinya, temennya pasti tahu lah harusnya ya. Oke, kita lanjut masuk ke film Netflix ya sekarang. Ada fakta menggelitik di adegan interview Edi Salihin, ayah almarhum Mirna. Produser bertanya apakah ia membawa senjata api. Now, you haven't got your gun on you? Edi Salihin menjawab iya sambil meraba saku celananya. Yeah, what? Produser yang terdengar cemas pun memintanya menyingkirkannya saat interview. Just keep it away and outside. Namun dengan santuinya, Edi Salihin meyakinkan bahwa senjata sudah terkunci, jadi jangan khawatir. No, it's okay. It's locked. Saat interview coba bawa senjata. Setahu gue ya, orang yang bawa senjata itu orang-orang yang pihak berwajib ya, yang berkenankan boleh membawa senjata ya. Dan itu juga pihak berwajib juga harus ada surat tugasnya gitu. Ya, yang gue tahu sih, karena gue kan gak kerja di bidang kepolisian gitu ya, yang megang senjata. Tapi kok bisa dia megang senjata ya? Adegan pun berlanjut ke Edi yang sedang memamerkan keahliannya menembak dengan berbagai gaya. Oke. Kita coba lihat komennya. Siapa sebenarnya Bapak Mirna ini? Kok bisa bebas bawa senjata? Oke, nanti kalian tahu deh. Gue udah coba cari tahu sih siapa. Next. Nah ini ya, Edi Salihin, Bapak Mirna juara tembak ASEAN nih bos. Tapi kok gue nggak tahu gitu siapa dia ini. Edi ya. Ini juara ASEAN satu kali, nomor 2. Juara turnamen dari Presiden Cup, Gubernur Cup, ada 4 penghargaan, 1 piala. Nembak, kan saya hobi. Kalian paham gak sih? Dia juara ASEAN, tapi pas giliran nembak meleset semua tembakannya. Oh enggak, masih ada yang dapat 3 poin lah nih. Ada yang 3 poin guys, sisanya keluar. Juara ASEAN nih bos, senggol dong. Nggak berpikir positif, dia kan sudah tua gitu ya. Mungkin nih kan penglihatannya juga udah mulai susah gitu. Oke, jadi bapaknya Mirna itu ya dia mungkin latihan habis latihan tembakan, makanya dia boleh bawa senjata. Oke, kita lanjut lagi ke jejak digital dia lagi ya. Kan benerkah masih ada hubungannya dengan ditangkapnya Ferdy Sambo? Oke, jadi kabarnya sih kalau kata netizen yang ngebantuin kasus dia adalah Ferdy Sambo. Yang kita tahu Ferdy Sambo sekarang terjerat dengan kasus hukum karena penembakan brigadir gitulah ya. Nah, kita coba lihat seorang pengusaha spoiler senjata. Nah, katanya dia itu seorang pengusaha spoiler senjata. Di sini kita coba sekalian kita tonton videonya. Pekerjaan ayah Mirna disebut berpengaruh kuat, kata dia. Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna, disebut-sebut memiliki pengaruh kuat untuk menjebloskan Jessica ke penjara. Nih ya wajahnya ya. Manjai kayak gangster. Setelah cukup lama, profesi pria yang sempat disebut sebagai anggota BIN itu pun kini terbongkar. Oh, anggota BIN. Oh ya, ini ya beritanya, sempat disebut anggota BIN. Ini pekerjaan Edi Darmawan, ayah Mirna, korban kasus kopi sianida. Anggota BIN, cuy. Bukan kaleng-kaleng ternyata.
masih berhubungan dengan kepolisian ya, Bin. Pasalnya ia merupakan pengusaha spoiler senjata yang memiliki banyak koneksi dengan aparat kepolisian. Kok menarik gitu? Menarik gitu. Jangan-jangan yang buat racun itu dia kayaknya. Enggak, itu hanya ini kan cuma perkiraan gua gitu kan ya. Tapi kita kan nggak bisa nuduh gitu kan, karena nggak ada bukti juga. Siapa tahu kan dia beli lagi, dia juga memiliki banyak koneksi kan, perdagangan senjata lagi. Kalau racun mah itu senjata bukan lah ya. Nama Edi Darmawan Salihin kembali menjadi sorotan seusai tayangnya film dokumenter berjudul Ice Cold. Edi Darmawan sendiri rupanya memiliki latar belakang yang mengejutkan. Apa tuh? Beritanya apa nih yang mengejutkan? Pasalnya dulu Edi Darmawan merupakan seorang pengusaha kan tadi udah, kok dibacain lagi beritanya? Spoiler senjata. Diulang-ulang bah beritanya. Pekerjaan ayah Mirna disebut berpengaruh kuat. Iyalah, karena kan dia perdagangan bersenjata ya. Dan pasti hanya orang-orang tertentu guys yang boleh jualan senjata-senjata itu. Surat izin mengizinnya tuh harus kuat banget surat izin. Oke, kita coba baca komennya ya. Curiga suami Mirna sama aki-aki ini. Kok aki-aki wah. Kepikiran aja gitu. Cornelius itu paham siapa Edi. Ini cuma dia harus bersifat netral di acaranya. Muka Pak Edi mirip Eyang Subur gak sih? Habis ngatain aki-aki, yang satu lagi komen Eyang Subur wah. Lanjut kita bahas. Tadi kan kita nggak bahas latar belakang dia ya. Dia punya jualan senjata. Oke, kita bahas sekarang pekerjaan Edi Darmawan ayah Mirna Salihin punya perusahaan ekspedisi ya katanya. Nah ini perusahaannya. Edi menjadi tokoh sentral dalam seri Ice Blue yang membuat publik bertanya-tanya pria tersebut punya kuasa apa sampai bisa menjebloskan Jessica ke penjara. Pria yang berusia hampir 17 tahun tersebut kemudian menunjukkan bahwa dirinya mampu mengoperasikan senjata seperti pistol. Edi disebutkan bekerja sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan di wilayah Petojo. Edi disebut bekerja sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan. Kan ini udah diulang-ulang nggak beritanya. Edi Darmawan juga seorang pimpinan PT Fajar Indah Cakra Semarang. Oke, 2 perusahaan. Pria itu telah bercerai dengan Niketut Stianti ya. Oke, ini udahlah ya, kita nggak perlu baca. Dan nikah sama Tiara Agnes intinya. Oke, coba kita masuk ke komen. Dan Tiara Andini juga mati mendadak kemarin. Bener. Tapi udah diotopsi sama pihak rumah sakit. Katanya karena penyakit yang dimana temennya juga nggak tahu guys itu penyakitnya apa gitu, yang udah deket sama Tiara Andini, yang udah kenal baik ya, tiba-tiba kok meninggal aja. Waduh. Itu ya yang muncul statement baru lagi tuh. Bener, Pak Salihin punya usaha namanya FICC, kantor ayahku cabang Medannya. BTW pas kejadian Mirna uang bapak itu habis dan gak bisa bayar karyawan. Serius nih, jangan-jangan buat bayar ordol orang dalam anjay. Ibunya Mirna pernah diwawancara gak sih? Apakah Mirna pernah curhat masalah hidupnya gitu ke ibunya? Nah, nanti kita coba lihat ya. Ibunya nanti ada yang diwawancara kok guys, ada. Kita bahas bedah keyakinan dengan sang putri. Edi Darmawan Salihin ternyata beragama Islam. Nah, katanya Islam ya, tapi gue nggak percaya kalau Islam karena nikahnya aja pakaian gereja, itu jelas banget ya. Oke. Kasus racun ini intinya kasus racun lah ya. Cyanida. Ayah kandung mendiang wayang Mirna Salihin terlepas dari sorotan tajam publik usai dokumenter bla 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 termasuk agamanya. Sebagaimana diketahui wayang Mirna Salihin adalah seorang non-muslim. Oleh karena itu warganet berasumsi Edi Darmawan Salihin juga seorang non-muslim. Iyalah, nikahnya aja kayak gimana pendeta.
Namun dalam tayangan talk show bernama Karni Ilya, Edi mengakui bahwa ia berbeda keyakinan dengan sang putri. Enggak sih, nggak masuk akal sih ini kalau berbeda keyakinan. Sementara Mirna merupakan seorang Nasrani ya, anaknya sendiri Nasrani. Udah 7 tahun ya Om, udah lupa kan? Mirna juga udah, karena agama Mirna beda sama saya. Dia Nasrani, saya Islam, kata Edi Darmawan kepada Karni Ilyasa. Jadi kayak ini ya, di podcast tersebut. Lebih lanjut, Edi menyebutkan bahwa putrinya sudah bahagia di surga. Edi juga dengan bijak mengaku bila putrinya sudah senang di surga sana. Oke, jadi gimana tanggapan kalian? Jadi si Edi ya, ayahnya Mirna sendiri itu mengaku dia beragama Islam. Tapi satu hal, kalau dia Islam, pertanyaan gue gitu, kalau dia paham tentang agama, kok kalau anak oke lah ya, anaknya kan emang pilihannya, tapi kok nikahnya gitu, yang dimana nikahnya di gereja, terus kematian istrinya pun salib kan, Islam apa nih? Islam KTP jangan-jangan. Next ya, jadi intinya Islam lah ya, informasi, karena dia konfirmasi sendiri di podcastnya tadi, Islam KTP. Ini ya, punya pengaruh kuat, ayah Mirna diduga anggota BIN. Nah ini ya, berita yang oke kita bahas sekarang, ini ya, anggota BIN itu ya, ngebahas dia anggota BIN. Tadi kan agama, oke sekarang kita bahas. Dalam kasus kopi sianida, Edi Darmawan Salihin ayah Mirna disebut-sebut memiliki pengaruh kuat untuk menjebloskan Jessica Kumala Wongso ke penjara. Setelah cukup lama, profesi pria yang sempat disebut sebagai anggota BIN itu pun kini terbongkar. Pasalnya ia merupakan pengusaha supplier senjata yang memiliki banyak koneksi dengan aparat kepolisian. Dilansir dari Bangkapos.com, nama Edi Darmawan Salihin kembali menjadi sorotan seusai tayangnya film dokumenter berjudul Ice Cold pada Kamis 28 September 2023. Edi Darmawan sendiri rupanya memiliki latar belakang yang mengejutkan. Pasalnya, dulu Edi Darmawan merupakan seorang pengusaha supplier senjata. Karena profesinya itu, Edi Darmawan pun disebut memiliki banyak koneksi dengan aparat kepolisian, termasuk Tito Karnavian, Ferdi Sambo, dan Krishnamurti. Namun, punya koneksi kan, koneksi yang bukan kaleng-kaleng koneksinya. Yang paling terkenal Ferdi Sambo, bukan kaleng-kaleng koneksinya. Permainannya pun nggak kaleng-kaleng gitu, orang main kelereng dia main senjata jualannya, gokil kali wah. Kini Edi Darmawan telah memasuki masa pensiun dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Diketahui sebelumnya, selama proses persidangan kasus kopi sianida, Edi Darmawan disebut-sebut memiliki pengaruh kuat untuk menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Bahkan pengacara sekaligus paman Jessica Kumala Wongso, Yudi Wibowo Sukinto, sempat menyebut ayah Mirna itu sebagai anggota Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara. Gila ya, di kasusnya Mirna dia nggak perlu lagi pakai pengacara. Karena udah ordal. Bercanda ya. Ordal itu lebih kuat gitu ya. Orang dalam itu lebih kuat ya. Koneksi itu lebih kuat. Ya, oke. Jadi ya sekelas Sambo aja kalau gitu dia nggak perlu pakai pengacara gitu. Jago kali gitu bisa jebloskan Jessica ya. Yang dimana emang ada banyak banget kejanggalan ya. Bukti-bukti yang nggak kuat gitu. Yang mengharuskan Jessica di penjara karena dia. Apakah dia pengen duit 69 miliar tersebut ya? Jadi Mirna sendiri itu diansuransikan ya. Ketika ia meninggal, maka keluarganya bakal dapat sejumlah uang 69 miliar. Waduh. Ini yang memunculkan statement baru nih ke netizen ya. Oke, sekarang kita bahas sumber kekayaan Edi. Apakah disebutkan di berita ini ya? Jadi di sini tertulis intip sumber kekayaan Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin yang meninggal karena kopi sianida. Kekayaannya nih. Oke ya. Kita cek kekayaan dia sekarang. Kekayaan Edi Darmawan, ayah mendiang Mirna Salihin meninggal dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 kembali menjadi pembicaraan. Tak hanya itu, Jessica Wong pun kembali dipembicarakan usai kasusnya diangkat menjadi film dokumenter ya. Ya intinya Ice Cold lah. Tanpa pengacara, ayah Mirna sendiri berhasil memenjarakan Jessica Wong. Namun di sisi lain, pengaruh kuat Edi Darmawan pun memunculkan pertanyaan netizen. Seberapa kaya Edi Darmawan? Dilansir dari sejumlah sumber, inilah sumber kekayaan Edi Darmawan. Nah ini ya, poin pentingnya ini nih. Memenjarakan Jessica Wong tanpa seorang pengacara. Gimana nggak ini?
Backingannya Ferdi Sambo, bos. Bisnis jasa ekspedisi. Edi merupakan pemilik dari PT oke, tadi kayaknya udah kita baca deh. Yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi ya di Jakarta Pusat. Usahanya menjadi salah satu sumber kekayaan utama Edi Darmawan. Bergerak di bidang jasa ekspedisi berarti kayak sejenis paket ya. Oke, jadi sejenis paket ekspedisi kan pengiriman ya. Itu sumber utama kekayaan dia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Edi Darmawan merupakan pengusaha garmen di kawasan Cekereng, Banten. Bisnis ini merupakan dikelola oleh mendiang Mirna Salihin sebelum meninggal. Oh, kok? Oke, jadi sebelum Mirna meninggal, itu yang ngelola bisnis itu adalah Mirna sendiri. Apakah Edi merebut bisnis Mirna nih? Kalau di film-film sih seperti itu ya, merebut bisnis karena gue pengen menguasai bisnis tersebut tuh. Gue harus membunuh ini nih yang punya perusahaan biar itu jatuh ke tangan gue gitu. Anjay, kayak di film-film. Tapi enggak lah ya, bercanda aja, itu hanya film. Itulah, tapi nggak disebutin ya kekayaannya. Ini dari IDX channel ya, dari beritanya IDX ya. Oke, kita coba lihat komennya. Gak pakai pengacara, dua jenderal mendampinginya. Gimana ya? 2016 mah gue juga kagak paham sih. 2016 jejak digital sangat dikit gitu. Ya, HP masih Nokia-Nokianya tuh. Android masih Cina-Cinanya lah ya. Oke, komen kedua. Ferdi Sambo dan Richard Eliezer aja di persidangan wajib pakai pengacara. Lah, ini Bapak Mirna hebat dan bisa tanpa pengacara. Dan komen ketiga, dapat uang asuransi. Iya, itulah hebatnya ayahnya Mirna ini ya. Gak kaleng-kaleng koneksinya ya. Dua jenderal berdampingan. Ini ya, ini juga dibuktikan dari video ini nih. Buat apa lawyer? Dan kali lihat-lihat dulu musuhnya. Nah ini nih ya. Lawyer-lawyernya Jessica ini boleh jadi lawyer lah ya, namanya belain kliennya. Tapi lihat-lihat dong yang dibelain siapa, yang mau dilawan siapa kan gitu. Dari komen ini juga nih ya, yang menyorotin kelihatan banget dia punya kuasa di hukum tersebut ya. Lihat-lihat siapa yang dilawan ya. Karena dia nekenin siapa yang dilawan. Berarti dia ini orang yang cukup hebat dari pengacara. Anjay. Next. Oke, sekarang kita bahas nih Ibu Mirna sendiri ya, yang udah bercerai dengan sosok Edi tadi ya. Ayah Mirna sendiri, ini ibu kandungnya. Jarang muncul ke publik. Ibu Mirna angkat suara, sebut bibir Mirna hitam dan ingin kelihatan buat Mirna netizen. Mohon maaf, ekspresinya ketakutan bukan sedih. Hah? Gimana? Ntar. Bibirnya udah agak hitam. Saya bilang sama hati saya, apa ini bener nggak ada? Saya bilang gitu. Tapi saya kan sebagai manusia biasa ya, nggak ngerti harus ngomong gimana gitu. Kapan ibu baru bisa benar-benar terima bahwa anak tertua ibu ini sudah tiada? Saya belum bisa terima, belum kuat sih. Ini nggak tahu saya kekuatan dari mana saya ngobrol. Kakak ipar aja sampai udah kuatin. Ini Mirna sudah diam Tuhan katanya. Udah terima aja, ntar kita lihat aja gimana nanti katanya kasusnya. Saya bilang saya belum terima. Saya bilang, dan saya juga ingin di sini kan ada hukum ya. Saya ingin hukum di Indonesia itu benar-benar ada, dan apapun yang terjadi, saya ingin keadilan aja buat anak saya. Oke, aku masih agak kurang paham. Tapi ini ya, ibunya Mirna yang ibu kandungnya ya. Oke, kita masuk ke komen, biar komen lah yang menjelaskan. Bukannya apa ya, gue bisa tahu mimik wajah ini mah bukan sedih, tapi ada rasa kecemasan. Kalau orang sedih pasti nangis ya. Tapi dia kayak gini, kayak ya bisa jadi sih ketakutan, tapi karena kan ekspresi orang beda-beda. Gue nggak bisa narik lurus dari kata komen ini ya. Karena kan kita nggak tahu ekspresi, siapa tahu ekspresi sedihnya dia kayak gitu. Kadang-kadang ada yang sedih tapi ketawa kan ada gitu kan. Kalau kalian denger peribahasa ataupun lihat teman kalian
Padahal hatinya sedih tapi dia pura-pura ketawa. Ya, mimik wajah itu agak susah dijelaskan. Oke, jadi gimana nih? Ini udah terbongkar semua kan siapa Edi. Semoga kalian paham sih siapa Edi. Apakah pelakunya Edi? Gue juga nggak tahu. Ya, karena ini kasus benar-benar sulit. Siapakah dalangnya ya? Apakah benar dalangnya Edi ya yang pengen mencari duit kekayaan dan pengen merebut usaha Mirna gitu ya? Dan dapat asuransi sekitar 69 miliar. Tujuannya buat menikah lagi. Tapi di dekat-dekat sini istrinya yang menikah baru 3 tahun meninggal. Banyak banget pertanyaan. Yang dimana teman-temannya itu nggak ada yang tahu kenapa dia meninggal. Karena selama dia berteman baik, ya menurut dia sehat-sehat aja gitu. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalian bisa bantu gue di komen di sini. Kita bakal saling diskusi aja. Gue pusing memahami kasus ini. Ini kasus benar-benar susah. Gue udah banyak baca artikel dan membedah kasus ini. Ya, ini gue akui susah. Gue di sini Fadli, undur diri. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.